Hadis Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada perawakan kalian, kepada tubuh kalian, wala ila suwarikum, dan tidak pula Allah melihat kepada rupa kalian. Terus yang dilihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam riwayat yang dikatakan wa a'malikum. Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Jadi kalau kita bicara rupa ini udah kayak gini kita dikasih sama Allah. Mungkin ada orang yang kulitnya sawo matang, dia ingin putih. Ibu-ibu biasanya banyak yang terlalu sibuk dengan penampilan, sibuk perawatan wajahnya, perawatan kulitnya. Bahkan dia sampai detail harus berangkat ke tempat perawatan, kukunya dirawat, rambutnya dirawat, kakinya dirawat. Dia melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia sedang berpikir dilihat manusia. Yang akan memandang dia manusia. Ketika dia tahu Allah tuh nggak ngelihat ke sana. Kalau perawakanmu baik, sempurna, tapi ternyata hatimu kotor, ya kau kotor. Jadi ibu-ibu yang suka perawatan, tolong merawat hatinya juga, merawat amalan. Karena terus terang subhanallah, biaya perawatan tuh mahal. Bahkan anak kalau dengar dari istri apa, ada perawatan sekali, cuci muka sekian kali, aduh udah macem-macem. Tapi hatinya tidak dirawat. Rawat hatinya, ikhlas lillahi ta'ala dalam beramal. Kalaupun mau merawat wajahnya, tujukan, niatkan untuk suaminya. Bukan niat untuk gaya, bukan niat untuk pamer, bukan niat untuk berbangga diri. Karena sejatinya Allah udah kasih kayak gitu. Temenmu yang hitam mungkin bisa jadi dia lebih baik dari ini. Karena yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Temanmu yang rambutnya mungkin tidak seindah dengan rambutmu, bisa jadi dia lebih disayangi Allah karena hatinya dan amalan. Jadi kalau pembagian wajah ini ya udahlah, kayaknya memang dibagi kayak gitu sama Allah. Udah ditakar bukan karena amalan, tapi karena Allah mau ngasih, dan itu sebagai ujian buat dia. Pembagian di dunia ini semuanya sebagai ujian. Baik, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Abu Musa yang bernama Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Ditanya Nabi SAW tentang seorang yang berperang untuk keberanian, untuk menunjukkan keberanian dia. Ya, karena perang kenapa? Karena dia berani. Yang kedua, berperang karena fanatisme, kelompok, negerinya. Dia karena fanatik aja. Dia nggak mikir benar atau salah. Yang penting bela. Ria'an, dan dia ada yang berperang lillahi ta'ala. Faqala Rasul, ketika ditanya Nabi SAW, yang mana yang fisabilillah? Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang dengan niatan agar kalimat Allah itu tinggi, tegak, maka dia yang ada di jalan Allah. Jadi buat setiap orang yang berperang, baik di kepolisian, militer, TNI, ketika dia mendapatkan tugas untuk menjaga perbatasan Indonesia, sebagian mungkin tentara atau sebagian polisi tewas umpamanya ketika di Papua umpamanya, atau dulu ketika di tim-tim, yang mana yang fisabilillah, yang cuma untuk membela negaranya saja tanpa ada niat lillahi ta'ala, ya dapat apa? Dapat bela negara, dikasih duit sama negara, ditambah pangkatnya oleh negara, mati, diadakan upacara. Itu kalau niatnya untuk negara. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, negara selamat, pahala besar. Seorang muslim ketika dia niat lillahi ta'ala, dia tetap akan belain negaranya, mau tidak mau, karena ini tempat dia lahir. Cuma kelebihannya dia dapat tuh fisabilillah. Maka ini hadis riwayat Bukhari Muslim, dan mudah-mudahan ini mendorong setiap muslim untuk menjadikan niatnya dalam semua amalan itu lillahi ta'ala. Artinya mengharap wajah Allah, sisanya ikut nanti, jangan takut. Taib.